Baik, jadi tidak terasa ya, ini adalah menurut saya semester yang istimewa bagi saya ini. Baru sekali ini juga saya merasakan satu semester kita full daring. Kalau semester yang lalu sebetulnya saya masih ada di kelas gitu ya, kemudian sempat beberapa kali, kemudian akhirnya daring. Tapi ini selama penuh satu semester daring ya baru semester ini. Ya memang banyak masukan, banyak kritikan, segala macam. Bagi saya no problem ya. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Sehingga maksud saya adalah lebih fokus ke arah bagaimana kita menyiapkan diri sebagai pembelajar yang baik. Jadi di sini adalah bagaimana kita tetap punya semangat yang tinggi untuk belajar. Beberapa ilmu kita memang susah diterapkan secara daring. Tetapi sebenarnya bukan berarti tidak mungkin ya. Kita masih bisa menguasai itu. Beberapa prestasi yang kita torehkan itu juga pada masa pandemi. Ini agak menarik untuk dibahas ya. Jadi mungkin kalau yang kemarin ikut yang lomba itu, grup lomba, mungkin bisa tahu ya, ada beberapa kakak yang testimoni di masa pandemi pun masih dia bisa berprestasi. Dan ini yang harus kita teladani bersama, kita terus jaga supaya kita itu tidak vakum, tidak kehilangan energi, atau istilah anak sekarang adalah mati gaya pada saat pandemi. Tetap bisa menelurkan prestasi-prestasi yang ada. Tentunya memang ada banyak kendala, tetapi juga ada banyak peluang. Jadi antara peluang dan kendala itu pasti dua mata uang ya, jadi dua sisi mata uang yang saling. Ya kalau ada kendala ya pasti ada peluang kan. Kalau saya melihatnya kayak gitu. Kemudian dalam kitab suci yang kita anut sebetulnya kita jelas ya. Inama al-yusruson, inama al-yusruson. Jadi di balik kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Ini yang harus kita yakini juga. Ayat itu diulang 2 kali sehingga menandakan bahwa dia sangat penekanannya sangat tinggi. Kalau di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini adalah modal kita untuk tetap semangat ya. Jadi tidak boleh loyo, tidak boleh ngelukro bahasanya orang Jawa itu, atau tidak boleh patah semangat. Tetap di sini. Jadi kalau kita jadwal sekarang, kita itu sudah masuk ke ranah implementasi. Nah, ranah implementasi ini adalah ranah yang sebetulnya mewujudkan barangnya jadi aplikasi yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita perhatiin, membuat software, membuat perangkat lunak, membuat aplikasi itu tidak mudah. Butuh beberapa tahap yang harus kita lalui, yang kita buat kayak di kemarin. Kita awali dengan apa kemarin ya? Masih ingat? Kita kemarin awali dengan analisis kasirnya, Pak. Analisis kasir. Ya, betul. Jadi kan ketika kita bikin aplikasi, itu kan sesuatu yang nggak nampak kan? Ilmu kita itu sesuatu yang nggak nampak. Sehingga kita melakukan apa? Analisa dulu. Oh, analisa kita lihat dulu. Kita pingin bikin aplikasi kayak apa? Oh, paling gampang adalah tanya ke orang-orang yang pernah terlibat di aplikasi itu. Oh, ada. Oh, saya punya kenalan Mbak Kasir. Oh, saya tanya bisa. Oh, saya punya tetangga kasir. Oh, bisa. Tetapi mungkin dia juga tidak bisa menggambarkan dengan baik. Cara berikutnya gimana? Cari dokumentasi aplikasi kasir. Ini kita tahu, oh kasir itu kerjanya kayak apa, segala macam. Ini kita baru tahu, oh kayak gitu. Sehingga nanti kita kerja kayak apa. Nah, yang paling manjur kemarin adalah kita, istilahnya kalau saya adalah requirement engineering. Rekayasa kebutuhan.
mengamati aplikasi yang sejenis. Oh, kemarin tuh ada Moka, ada apa lagi? Aplikasi kasir Pawon, ada Pawon. Almo, ada Pawon dan segala Coursera. macam. Banyak. Ada, ya banyak. Artinya apa? Kita ingin tahu, ngintip lah istilahnya. Kalau bahasanya anak sekarang atau istilahnya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Oke. Oh, Moka itu punya kayak gini. Oh, kasirnya modelnya kayak gini. Saya bisa dong bikin kayak gini kan gitu. Kan paling gampang kayak gitu ya. Nah, ini sudah. Artinya apa? Kita sudah bisa lihat aplikasi yang ada di Moka. Kemudian kita coba nulis. Sampai kita coba sarikan ada 5 kebutuhan ya kemarin ya. Kebutuhan yang pertama dia mengentry dulu. Oh, pasti harus di-entry dulu barangnya supaya nanti bisa ditransaksikan. Oke, saya entry barangnya. Kemudian yang kedua adalah saya entry customer-nya. Oh, pembelinya juga saya dokumentasikan supaya tahu siapa yang beli. Kenapa harus dokumentasikan? Nah, nanti kalau saya punya produk baru, punya barang baru, saya bisa menghubungi orang-orang ini supaya dia kan pembeli. Artinya ketika pembeli itu dia punya minat kan gitu terhadap barang kita. Ini kan potensial, pasar potensial yang harus kita data. Nah, ini kalau dulu kita buka toko ya biar aja, misalnya orangnya yang beli siapa nggak penting bagi kita, yang penting barang kita terbeli. Tapi sekarang nggak bisa, bisnis nggak bisa gitu. Kita harus ngomong bahwa toko itu harus tahu siapa saja yang beli di sana, orang itu beli apa saja, kapan waktunya beli, berapa banyaknya beli, yang disebut sebagai customer behavior, tingkah laku pelanggan. Ini yang sekarang menjadi tren untuk riset. Jadi bagaimana Anda mengetahui customer behavior atau istilahnya tingkah laku pembeli, ini menjadi modal sukses Anda mempelajari atau membuka aplikasi yang berupa misalnya e-commerce. Bahkan perusahaan besar sekelas Alibaba itu rela menyuntikkan dana miliaran hanya untuk mendapatkan customer behavior. Sehingga apa? Dia tahu. Kalau tahu tingkah lakunya orang untuk membeli itu kan gampang. Oh, dia kalau tanggal muda itu tanggal 1 ya, dia akan membeli kebutuhan pokok. Oke. Kalau tanggal tua, dia akan membeli Indomie. Kalau pas tengah bulan, dia akan membeli mungkin sereal dan segala macam. Ini kan konsumsi dia selama 1 bulan kita record. Oke, sudah kita dapat. Sehingga mereka nggak usah mikir dulu. Sebelum misalnya tanggal 1, kita tawari dulu. Oh, kebutuhan pokok ini kita tawarkan dengan harganya dan listnya. Kalau perlu bisa diantar ke tempat mereka. Senang mereka kan gitu. Artinya apa? Kita seolah-olah mereka belum berpikir, kita sudah menyediakan. Ini yang menjadi modal kita kemudian. Jadi kalau ini terjadi, kita itu istilahnya kalau orang dulu adalah orangnya sakti. Apa ya sakti? Dia tahu apa yang ada di benaknya oleh customer itu. Karena dia sudah mempelajari adalah customer behavior, tingkah laku daripada customer. Tanggal tengah bulan kita tawarkan banyak sereal yang diskon segala macam kita tawarkan kepada mereka. Kemudian ketika akhir bulan, oh ternyata dia mampunya beli Indomie. Wah, kita tawarkanlah varian Indomie yang mungkin diskon, paketan, segala macam. Oh, dia senang juga kan gitu. Ini ya, maksud saya memang di situ. Ini kenapa customer perlu didata ya. Termasuk kita tahu barangnya apa yang disukai customer itu. Sehingga kasarannya itu customernya nggak usah mikir, kita sudah siapin lah. Apalagi kita tahu rekapannya. Setiap bulan dia itu belanja ke kita itu 5 juta. Wah, asik ini. Kan gitu.
Artinya ketika 5 juta, wah ini sudah kelihatan, ini potensial kan gitu. Ini bisa kita pelajari dari data-data itu. Apalagi itu belum yang bulanan dan tematik. Misalnya yang bulanan apa? Bulan Januari dia selalu beli baju baru. Wah ini kan. Kemudian bulan misalnya Maret dia selalu beli dasi baru. Ya kan? Itu juga menjadi kita. Jadi ketika tanggal-tanggal yang sebagai trigger itu ada, kita sudah siapin. Mereka tidak usah lagi berpikir. Artinya apa? Dia merasa gini, cerdas banget ya. Dan kita sudah tahu ini petanya masing-masing customer. Sehingga mereka, kita tahu, customer A dan B ini beda. Jadi jangan tawari customer dengan yang kira-kira tidak mereka inginkan. Misalnya apa ya? Nah, misalnya, mohon maaf ini yang cowok ya, misalnya ya. Oh, ini cowok kok ditawarin misalnya perlengkapan cewek gitu ya. Misalnya, wah ini berkaitan dengan yang kebutuhan keputrian. Ini kan sebenarnya bentuk promosi yang nggak tepat, yang sebenarnya salah sasaran. Apalagi kalau kita sudah tahu profilnya, oh ini anak-anak teenager ini, anak-anak yang usianya belasan tahun. Apa ya mereka kebutuhan utama mereka? Kita bisa petain. Nah ini, mulai dari untuk penampilan, untuk kebutuhan belajar dan segala macam kita sudah petain karena kita tahu profilnya masing-masing. Istilahnya nanti kita bikin profil matching. Customer kita matchkan dengan barang-barang yang dibutuhkan. Sehingga aplikasi itu otomatis yang main adalah komputer kita yang suruh berpikir, mereka menawarkan setiap saat. Ini ya, maksud saya yang kemarin itu. Jadi setelah itu kan kita tahu kan polanya dia beli apa saja karena kita punya pelanggan ya tadi ya, ada pembelian dan penjualan. Untuk pembelian gimana? Kita menganalisis kira-kira yang mensuplai kita paling bagus. Oh, kita beli kopi dari si A, kita beli baju dari si B dan segala macam. Oh, ternyata kualitasnya si A dan si B itu bagus si A. Harganya lebih bagus, kemudian dia memberi layanan juga lebih bagus. Sehingga kita juga tahu, ketika stoknya habis, kita otomatis menghubungi supplier kita. Ini yang kita bikin di sana ya. Tadi itu. Jadi ke depan aplikasi itu basisnya bukan pengetahuan kasirnya. Ya pengetahuan kasir itu terbatas, tetapi adalah rohnya adalah di mesin learning-nya. Bagaimana komputer kita itu sudah memiliki kemampuan untuk melakukan analisis data sehingga dia memahami betul kebutuhan daripada customer kita. Ini ke depan ya. Wow, kok tinggi sekali, Pak. Ya, ini biasanya kita taruh di sana supaya kita tuh memulai dari awal ini kita tahu semangat yang akan kita raih. Oke ya, jadi itu. Jadi setelah kita tulis ada 5 kebutuhan kemarin, masih ingat? Entry, barang, entry customer, kemudian stok barang, pembelian, penjualan, baru stok ya. pembelian. Ada 5 kebutuhan ya. Ketika sudah tahu 5 kebutuhan, ini kalau kita tulis saja nggak selesai deh. Kenapa? Kalau kita tulis itu kan hanya supaya nggak lupa ya, ditulis sudah. Tapi sudah hebat itu. Yang semula nggak punya pikiran, ketika sudah kita tulis, tahu ya apa yang harus dilakukan. Kita bikin yang lebih konkret lagi, lebih jelas lagi, lebih nyata lagi. Kita gambar. Kemarin Anda melakukan desain kan? 5 kebutuhan tadi kita bikin interface-nya. Kita buat rancangannya, kita buat sketsanya. Loh, buat apa? Supaya developernya paham, supaya implementator atau programmernya paham yang kita minta. Sudah banyak aplikasi itu gagal dibuat gara-gara programmernya nggak paham yang diminta oleh customer. Ini yang harus Anda mulai dari awal.
kunci dari membuat aplikasi itu adalah pemahaman terhadap domain aplikasi. Apapun. Kalau Anda nggak paham terhadap apa yang akan Anda buat, walaupun Anda jago coding, pasti nggak akan selesai program itu. Ya. Oke ya, analisa jelas ya. Kita tentukan kebutuhannya. Setelah kita tentukan kebutuhannya, kita rancang, kita sketsa. Utak-utak. Pokoknya sehingga tahu, oh ini maksudnya kayak gini. Dari sini orang tahu kan, oh ada 5 interface. Oh ditambah login segala macam nggak masalah sih. Tapi ada 5 interface utama kan. Ini coba dikerjakan. Diimplementasi. Dengan apa mengimplementasi? Dengan bahasa pemrograman. Baru ini yang namanya masuk ke ranah implementasi atau programming. Ini sudah langkah ketiga. Atau step yang ketiga. Ya artinya apa? Artinya nanti ketika mengimplementasi harus merujuk ke desain. Nah, oh itu gini. Registrasi itu dia ada kodenya, ada namanya, ada tombol ini kan sudah ada acuannya. Agak susah kalau kita nggak punya acuan untuk memprogram. Ini programmer tingkat tinggi, tingkat dewa ini. Kalau dia nggak tahu tapi dia bisa bikin itu kan hebat ini. Berarti itu di luar biasa. Nah, itu ya. Ketika selesai diimplementasi baru diuji lagi. Apakah benar 5 fitur yang diminta pelanggan tadi atau customer kita itu sudah sesuai dengan yang kita program. Setelah itu baru selesai kan gitu. Nah, sekarang sudah kita masuk di area daripada implementasi. Ketika implementasi, kira-kira kemarin ada beberapa yang saya lihat ikut ke jalur lomba ya. Nah, ketika ikut ke jalur lomba, no problem bagi saya, lomba itu kita hargai sama dengan tugas besar. Kenapa? Ya, acuan saya adalah bobotnya hampir sama. Ketika mengikuti lomba, yang pertama adalah dia sudah berani berkompetisi untuk membuat aplikasi. Dengan ketentuan juri. Nah, kalau kemarin kan analisanya kita buat sendiri, tapi ini jurinya menentukan, sudah ada batasan-batasannya. Harus kayak A, kayak B, kayak C, itu kita ikuti permainan atau aturan yang ditetapkan oleh panitia, yaitu game edukasi. Terima kasih yang sudah bergabung kemarin, sudah mulai kelihatan. Ya artinya kalau sudah di lomba, fokus ke jalur lomba, dan kita doakan saja ini ada yang menang. Kalau kemenangan ini adalah kemenangan bersama. Ya pribadinya menang pasti ya. Jadi kalau Anda ikut menang itu efeknya, kalau Anda ikut lomba itu efeknya besar. Yang pertama adalah Anda pasti membawa nama baik jurusan kita, prodi kita, pasti. Membawa nama baik pribadi pasti kan gitu ya. Kemudian membawa nama baik universitas kita iya. Sehingga itu memang saya beri reward bagi mereka yang berhasil menyusun proposal sesuai dengan ketentuan dan disubmit saja, artinya dimasukkan, maka reward yang saya berikan adalah mata kuliah ini saya anggap sudah mengerjakan tugas besar dengan poin minimal adalah B. B itu adalah nilai, makanya saya bilang nilai B itu kalau di sini adalah 3 poinnya, kalau A itu 4. Yang terbaik nilai itu adalah A, kan ya. Walaupun ada B plus di tengah-tengahnya 3,5 ya. Nah, nanti kalau misalnya dia berhasil menjuarai, maka nilai B tadi otomatis jadi A. Jadi kalau sudah submit, sudah menggenggam nilai B. Tapi kalau sudah juara, sudah dapat reward A untuk mata kuliah pemrograman dasar. Loh, kenapa Pak kok dianggap dapat A? Ya, saya anggap dia sudah berhasil
menghadapi juri-juri. Jurinya itu kan kalau di sini kan saya yang menilai Anda kan ya, di mata kuliah Prodes ini. Pak Aryadi menilai Anda sekalian. Tetapi ketika Anda berhadapan dengan juri yang ada secara luas, nasional, ya kalau Anda di hadapan juri nasional sudah menang, masa saya harus tidak percaya dengan pada Anda kan gitu, logikanya kan. Yang jurinya tidak hanya satu, kalau di sini kan jurinya satu, evaluatornya satu, saya saja. Tapi di sana adalah orang yang lebih dari satu. Nggak ada alasan bagi saya untuk tidak memberi nilai A. Bagi saya no problem. Pasti mata kuliah ini dapat A. Apakah itu satu keuntungannya? Tidak. Karena kampus kita ini sudah menerapkan sistem ekuivalensi. Waduh Pak, apa itu ekuivalensi itu Pak? Jadi ekuivalensi itu adalah sistem penghargaan dari apa prestasi yang diraih oleh mahasiswa. Kalau yang diikuti ini lombanya sifatnya nasional ya. Loh kok Pak nasional? Ini kan hanya PTM Muhammadiyah. Iya, tapi kan seluruh Indonesia. Dan lawannya enak, seimbang nih. Lawannya semua semester 1. Yang saya bilang, mesti kan semester 1 kan dia ngomong, Pak saya mau baru masuk, Pak belum ketemu, belum bisa. Nah ini yang harus kita kikis. Mereka bisa, ngapain kita tidak bisa. Mereka berani, ngapain kita tidak berani. Toh sama-sama baru lulus SMA kemarin kan gitu. Toh baru mungkin diberi materi juga sama kan gitu. Itu yang saya harapkan. Kalau saya, toh kita insya Allah pada PTS yang terbaik di Muhammadiyah. Jadi kalau kita ranking di Muhammadiyah ini, kita insya Allah termasuk PTS yang terbaik. Mengapa kita harus minder dengan yang lain kan gitu? Mengapa kita nggak berani melawan UAD, Jogja atau UMY? Kan paling itu yang kelihatan menonjol kan. Kita lebih baik daripada mereka, no problem bagi kita kan gitu. Nah ini kuncinya di sana. Jadi harganya harus kita tingkatkan lagi daripada kita, no problem. Sehingga nanti pengalaman kawan-kawan kakak Anda yang menang juara itu, modalnya hanya satu. Berani dan siap kerja keras. Itu aja dah. Nanti di situ gelinding itu. Otomatis. Nah, kalau Anda juara, otomatis banyak hal itu nanti. Termasuk di tempat kita itu ada reward. Yang terbesar adalah rewardnya berupa bebas tugas akhir. Loh, hebat kan? Anda bisa, kalau juara nasional, itu bebas tugas akhir. Nggak usah skripsi. Loh, Pak, saya ini masih semester 1. Tapi kalau bebas tugas akhir gimana Pak? Ya Anda insya Allah tinggal menyelesaikan mata kuliah yang lain kan. Kemudian apa yang Anda jadikan untuk juara tadi, ditulis dalam format skripsi, dan itu sebagai skripsi Anda. Tapi nanti dikeluarkannya setelah Anda wisuda. Nilainya A pasti, kalau juara nasional. Setara 6 SKS. Ini yang saya lihat, kakak tingkat Anda kemarin semester 2 yang saya bina, yang saya bimbing, itu dia berhasil menjuarai lomba LIDM. Kemudian dia dapat reward berupa bebas magang. Dia tidak lagi harus PKN namanya, praktek kerja lapang atau PKN. Tapi dia langsung otomatis dia lulus dengan nilai A karena sudah juara. Coba, Pak Rektor. Itu ya. Jadi ini adalah motivasi kita. Jadi no problem. Jadi jangan takut gitu. Terima kasih yang sudah bergabung. Kelas B termasuk kelas yang paling reaktif gitu ya. Saya suka gitu ya. Banyak. Saya harap memang ada yang unggul dan ikut membawa nama baik universitas. Bagi yang belum ikut, no problem bagi saya. Tetap kita di sini menyelesaikan tugas yang sudah kita rancang dari awal. Itu ya pengantar saya mungkin. Kira-kira sekarang kita lihat ya. Mulai dari kelompok 1 dulu.
Jangan lupa mengisi presensi ya. Presensi terakhir kita pukul 11 nanti. Kita tutup. Oke. Saya minta kelompok 1 dulu. Siapa yang kelompok 1? Saya, Pak. Rio, oke. Ya, Pak. Mas Rio, kira-kira kelompok 1 ini kemarin gimana? Ikut jalur lomba atau akhirnya ikut jalur? Nggak ikut kemarin. Nggak ikut. Berarti tetap ya, menyelesaikan tugas ini ya. Oke, baik. Nggak masalah. Jadi tetap menyelesaikan tugas ini. Oke, saya break sebentar ya. Saya ada kemudian saya persiapkan diri sebentar. Saya break sekitar 10 menit. Oke ya. Siapa? Oke. Saya tutup dulu. Cek, cek. Halo, halo. Halo. Hadir kelaguan. Ngapain kita? Tegul ya.
Ramuji Akmal, kamu keren sekali.
Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf, ada break sebentar tadi. Oke. Baik, kelompok 1. Kelompok 1 tadi Priyo ya. Ya, Pak. Untuk implementasi, apakah ada kesulitan berkaitan dengan kelompok? Apakah ada kendala gitu ya? Mungkin disampaikan, mungkin kelompok 1 boleh menyampaikan kira-kira dari desain kemarin yang kita coba bikin, apakah bagaimana ketika kita implementasi? Kita punya waktu sampai 2 minggu ke depan. Kira-kira ini bisa kelar atau tidak? Atau mungkin kira-kira yang bisa kita implementasi bagian mananya saja? Silakan, kelompok 1. Pak, dari kelompok itu masih bingung di bagian antar muka entry pembelian barang dan entry penjualan barang, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Entry pembelian barang. Oke, nggak masalah sih sebetulnya. Lebih develop-nya pakai apa? Istilahnya implementasinya pakai apa? Pakai C atau pakai PHP atau pakai apa? Bentar. Mohon maaf, Pak, ini masih proses di apanya itu? Di Figma-nya, Pak. Bingungnya di Figma. Figma. Oh. Iya. Kenapa berarti di desainnya ya belum masuk ke implementasi ya? Iya, Pak. Oke. Permasalahan di mana tadi, Mas Priyo? Jadi bingung? Di entry pembelian barang dan entry penjualan barang itu yang dimaksudnya gimana, Pak? Jadi kalau entry pembelian barang itu dia tinggal masukkan kode barang, klik gitu ya. Maka semua nama barang, atribut barang yang berkaitan dengan kode yang dipanggil tadi sudah keluar. Jadi sama kalau kita itu NIM. Ketika dimasukkan NIM, otomatis semua nama, alamat, tempat tinggal, informasi tentang data Anda sudah keluar, gitu ya. Jadi ketika memasukkan pembelian barang, cukup kodenya saja. Atau kalau Anda ke minimarket itu cukup pakai scan barcode itu. Lah, kode barcode itu kan kode barang gitu lah. Yang dia menjadi kunci informasi yang untuk barangnya itu. Itu pembelian. Jadi ketika pembelian, masukkan kode barang, kemudian jumlah barang. Gitu aja. Kalau perlu ada perubahan harga, ya perubahan harga yang kita masukkan. Nah, ketika terjadi... Itu berarti kitanya, Pak, ya, itu yang melakukan entry itu. Jadi misalkan kita beli, misalkan berarti kita masukkan kode barangnya itu ya, Pak? Ya. Jadi sama itu kan kita mencoba aktornya siapa. Siapa yang melakukan itu adalah pemilik kafe. Ya kan? Atau pemilik usaha itu memasukkan barang dagangannya. Nah, memasukkan barang dagangannya itu tidak memasukkan nama lagi, karena namanya kan sudah ada di kode barang tadi kan, di entry barang tadi kan. Tujuannya entry barang adalah supaya dia hanya memasukkan kode saja, tidak memasukkan informasi barang yang lain. Seperti misalnya nama barang, jenis barang, dan segala macam kan sudah. Cukup dimasukkan kodenya saja di situ. Gitu. Jadi kalau pembelian barang akan menambah stok, kalau penjualan barang akan mengurangi stok. Itu prinsipnya. Siapa? Oke, jelas kira-kira? Ya. Insya Allah jelas, Pak. Oke. Kelompok yang lain kok tidak bersuara ya, kelompok 1? Kelompokmu gimana? Komunikasi lancar? Alhamdulillah lancar, Pak, di grup juga. Oke. Kok tidak bersuara? Saya ingin kamu panggil satu-satu, Mas Bro. Kemarin itu ada beberapa yang join dari kelompok lain sih, Pak. Jadi kelompok itu ada saya, terus itu Ashraf Baskara,
Asraf, Asraf hadir, Asraf. Mana Asraf? Asraf. Ayo, oke, lanjut. Siapa lagi? Mas Rio. Muhammad Rahman sama Imro'atus Soleh. Muhammad Rahman. Rahman mana Rahman? Hadir Pak, hadir. Gimana? Ya sama Kendala sih Pak. enggak? Oke. Saya lancar ya komunikasi. Insya Allah lancar Pak. Oke. Imro'atus? Hadir? Nggak ada. Enggak ada. Oke, baik. Nanti kelanu. Yang kedua udah. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa ya? Halo kelompok 2. Iya, Pak. Ya, Yofi. Oke. Ada siapa? Gimana? Boleh diceritakan progresnya. Semua bicara nggak apa-apa. Apakah sudah diimplementasikan desain yang kemarin? Oke. Yofi. Yofi ini ada background. Oh, enggak. Yofi monitor. Yofi Putri. Ya Pak, masih didesain, belum diimplementasikan untuk ke programnya. Oke. Belum diimplementasikan. Oke. Ada kesulitan kelompok kamu, kelompok 2, Yofi. Kelompok ini ya, tetap mengerjakan TA, bukan ikut game kan? Bukan jalur lomba kan? Iya Pak. Tetap mengerjakan program ya. Oke. Tetap. Oke. Ada kesulitan Tambahan itu. komunikasi dengan kelompoknya ada kesulitan nggak? Belum ada sih Pak. Oke ya, belum diimplementasi ya. Desain Ya. sudah fix, sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Coba panggil teman-temannya lain, Yofi, biar tahu. Ada Amila Fajarwati. Amila ada? Ada Bapak. Ada kesulitan Terus? Amila? Ya, terus panggil lagi. Ada Ainun Najib. Ainun Najib. Wah, ini Nun. Boleh dibuka kamera ya? Biar tahu juga ya wajahnya. Ini mungkin semester yang paling maya. Ainun Najib, monitor. Itu kelihatan masuk Ya sih Pak, anaknya. hadir Pak. Maaf Pak, habis dari WC Pak. Oh, oke. Wah. Pokoknya alatnya jangan dibawa ke WC aja, bahaya. Iya Pak. Ya, wis. Siapa lagi? Yofi. Muhammad Akbar. Akbar. Ini Akbar ada. Ya Pak. Ya. Ada Pak. Gimana tunjuk? On cam bisa? Di on kan camnya? Biar saya tahu wajahmu. Nanti sampai akhir saya nggak tahu wajahmu. Saya nanti menilai, memberikan nilai, tapi tidak tahu orangnya juga. Nggak apa-apa, sekali-kali kita buka ya. Saya kalau di rumah, mohon maaf, saya tidak buka karena Ya, sebentar Pak. jalannya di bandwidth. Biar tahu. Nanti kalau Anda ketemu saya ke kampus gitu, wah ternyata enggak. Oh itu apa Pak Haryadi ya? Padahal kita sudah berinteraksi 1 semester. Oke.
Lah ini kemungkinan akan berinteraksi lebih panjang ini di sini. Ya Akbar, waduh, ini Akbar sedang menyiapkan wajahnya ya, biasanya di apa istilahnya harus tampilannya yang terbaik. Oke, kita lompati aja, Bar, nanti tinggal dibuka aja. Saya sudah dengar suaranya, sudah bahagia kita. Baik, next, kelompok 3. Kelompok 3 siapa ya? Wisnu. Nu, bisa dibuka camnya, Nu? Bisa, Pak. Wah, nah. Wisnu, ini tetap kelompokmu ikut jalur lomba atau ikut jalur tugas besar? 2 orang ikut lomba, 2 orang tugas, Pak. Tapi yang tugas pindah semua. Ah, pindah semua. Oke. Iya. Diatur ya kelompoknya ya, nggak masalah sih bagi saya. Iya, Pak. Wisnu termasuk yang lomba atau yang tugas? Lomba, Pak. Lomba, oke. Baik. Nantinya ya aja, kalau misalnya masih oke, saya ingin bantu temennya ya nggak apa-apa. Tetapi tetap di situ ya. Siapa aja temennya, Nu? Yang kelompok 3 kemarin? Riza. Saya, Pak. Mana? Saya, Pak. Halo. Oh, Saya, Pak. Alif. Ya. Alif Farisal, oke. Mana Alif wajahmu kok nggak kelihatan, Alif? Oh ya, Udah, ya. udah. Oh ya, oke. Oke. Alif termasuk lomba atau Lomba, Pak. lomba ya? Oke. Berdua ya dengan Wisnu ya. Yang dua yang sebelumnya pindah. Pindah ke kelompok ya, bawah. Kelompok 1 kayak, Pak. 1 sama 2. Oh, ke kelompoknya Priyo. Betul, Priyo? Saya kelompok 1, Priyo Pak. kelompok 1. Ya wes, nggak apa-apa. Sip. Oke ya, terus semangat. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 siapa ya? Kelompok 4. Siapa yang merasa kelompok 4? Halo? Halo, Pak. Riki, oke. Mas Riki, bisa on cam, kameranya dibuka. Wah, di kamar ya. Jadi jadi pemuda yang selalu di kamar sekarang gitu. Nanti kalau ke kampus wajahnya putih, semua bersih, semua ini adalah hasil dari pembelajaran daring. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Oke, Riki gimana kelompokmu? Ikut jalur yang mana? Dani, Pak. Mbak. Yang game, yang lomba. Dan ikut lomba, saya berdua sama Ijul aja yang Berdua ya. Yang satunya gabung ke kelompok lain atau tetap meneruskan perjuangan yang kemarin, kelompok ini? Nggak tahu, Pak, ini masih mau diomongin, Pak. Oke, ya. Kalau masih ikut memelihara kelompok ini, mungkin Riki sekali-kali nggak apa-apa masuk, memberi semangat ya. Tapi menurut saya ketika sudah nyusun proposal sih aman. Siapa aja, Rik? Kelompok Rik? Ada Panggil. Udin, Pak. Maulidin Julfa. Mana Udin? Din? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, oke. Ini yang ikut lomba atau ikut Ada, Pak. Dani, Pak, yang ikut lomba, Pak. Dani, Pak. Oh. Dani kayaknya, Pak. Dani, oke. Yang Maulidin Julfa meneruskan perjuangan tugas atau gimana? Atau bergabung dengan kelompok lain? Saya tugas, Pak, sama Riki. Oke. Next siapa aja, Rik? Selain itu. Ya, 3 aja, Pak. Tak perhatikan di sini. Banyak di rumah nih. Nggak tahu berat badan udah naik belum? Anda, Pak, tetap kurus, Pak. Tambah kurus. Wah, bahaya. Tugas, Pak. Oke ya. Siapa setelah ini siapa lagi? Maulidin selain Maulidin, Riki? Bertiga aja, Pak. Oh, bertiga. Satunya siapa? Oh, yang ikut lomba ya? Dani, iya, Pak. Dani. Dani ada dan
Dani nggak ada, nggak kelihatan. Oke, ya kita lanjutkan kelompok berapa tadi ini? Kelompok 4. Iya, Pak. 4. Ya, sekarang kelompok 5. Kelompok 5 siapa yang merasa kelompok 5? Ada Pak, hadir. Ya Pak. Iya Pak, hadir. Iya, oke. Iya sama siapa nih? Ada Teguh sama Mbak Anggi. Ini kelompok 5 ini semua ikut lomba? Enggak Pak. Enggak. Saya lomba. Si Teguh yang ikut. Yang ikut Mas Teguh. Iya Pak. Sama Anggi. Mbak Anggi kurang tahu tuh Pak. Sama siapa? Jadi kelompok 5 ini yang ikut lomba berapa orang? 1 aja Pak. 1. Si Teguh. Oh, Teguh aja. Berarti yang lain masih meneruskan ya? Iya Pak. Okay. Iya. Sampai di mana perkembangannya? Masih di interface-nya Pak. Masih bikin desain. Belum terimplementasi? Belum Pak. Tapi sudah full interface, sudah beres. Sudah 90% lah Pak. 90%. Ya. Alhamdulillah ya, oke. Oke ya, diteruskan ya. Nanti Mas Teguh silakan berjuang di game. Baik Pak. Ya. Oke, baik. Berikutnya kelompok 6. Kelompok 6 siapa ya? Kelompok 6. Mana ya 6? 6 ada siapa 6? Halo kelompok 6. Halo? Kelompok 6? Halo kelompok 6? Kelompok 6 nggak ada yang hadir pada hari ini? Kelompok 6 itu kelas B ya. Kelompok 6 ini ada Muhammad Santutria, Narendra, Rahman, Koirul Anam. Ya betul. Oh itu Pak, yang itu Pak. Yang izin kemarin kita gabung. Oh, ini ikut jalur apa nih, lomba? Enggak Pak, ikut ini. Saya yang sama kelompoknya Brio, kelompok 1. Oke. Ikut jalur ini yang buat aplikasi. Oke, aplikasi ya. Oke. Berarti gabung ya, beberapa sudah gabung ya. Oke. Next, nanti kita update lagi berarti ya. Kelompok 7. Kelompok 7 ini kelompoknya Muhammad Rafi, Risa, Fitrian Nur, sama Lutfin. Ada yang hadir? Kelompok 7. Halo kelompok 7, Muhammad Rafi, Risa Irfan, Fitrian Nur, sama Lutfin Ramadhani. Hadir Pak. Ya, gimana perkembangannya kelompok ini? Lutfin, gimana Mas Lutfin? Sudah desainnya sudah selesai, Pak.
Implementasinya belum? Ya, belum. Oke. Kelompok ini ada yang ikut lomba nggak? Saya. Oh ya. Oke. Tapi tetap membantu di kelompok? Ya, tetap Pak. Oh, double. Ya, wes. Oke. Oke, good. Menurut saya. Kelompok 8. Kelompok 8 ada Andika Reksi, ada Kanavaro, ada Baktiar, ada Rizal. Saya, Pak. Nah, gimana? Perkembangannya gimana, Faro? Mungkin untuk desainnya itu apa ya? Istilahnya ada yang dibenahi sama kesulitannya di sini saya itu, Pak, dalam mengcoding itu apa? Buat PHP-nya. Oh, okay. Sama untuk database-nya MySQL itu. Masih kesulitan ya? Oke. Kelompoknya kompak nggak, Ruh? Ini jalur kelompok ini tetap menempuh jalur tugas besar semua? Untuk Andika ikut lomba, Pak. Yang bertugas Andika. di Tubes hanya 3 orang. Oke, nggak apa-apa. Tapi kompak ya? Siap, Pak, siap. Oke. Karena Faru kan nih, apa? Ingat saya pemain bola nih. Iya. Memang pemain bola tuh. Namamu karena Faru gitu. Iya, Pak. Nggak tahu dikasih nama sama siapa, nggak tahu, Pak, saya, Pak. Mosok deh. Karena Faru itu pemain bola. Itali kalau nggak salah. Ya, makasih ya Faru. Yuk. Iya, Pak. Oke, kelompok 9. Ada Muhammad Khairu, ada Rosi, ada Naufal, ada Sulis. Nah, ini Sulis ini kelihatannya ikut lomba. Ingat saya. Pak. Oke, kelompokmu jadi gimana ini, Sulis? Kelompok saya ada 3 orang yang ikut lomba, Pak. Sisanya 1 Hairun. Nah, kalau untuk keputusan dari kelompok kami sendiri terserah Hairun, Pak. Misalnya kalau Hairun sanggup ngerjainnya, insya Allah kita bisa bantu dikit-dikit. Kalau dia nggak sanggup, ya terserah dia mau gabung ke kelompok lain juga nggak apa-apa gitu, Pak. Tapi kemarin udah selesai sih, Pak, kan desainnya. Kalau rencana implementasi dari saya sendiri, saya mau pakai bahasa C++ aja supaya kan bahasa C sama bahasa C++ itu nggak jauh beda gitu, Pak, supaya enak dalam implementasinya gitu, Pak. Oke. Ya, sebenarnya kalau pakai bahasa C ini agak kesulitan satu. Karena C ini kan basisnya konsul ya. Jadi teks gitu, item gitu loh ya. Kalau dibuat interface-nya agak ya nggak enak lah. Karena kasarannya basisnya konsul gitu ya. Tapi kalau mau agak upgrade sih ke Visual C. Visual C++. Itu bahasanya sama. Tapi kalau misalnya, ini editornya apa? Saya butuh IDE yang kurang cocok gitu ya, karena harus berbayar segala macam. Ya mungkin bisa ke PHP, mungkin gampang juga. Kalau PHP kan langsung web ya, itu. Jadi bahasanya hampir sama sih. Masih pertimbangan juga, Pak. Silakan, nanti kalau perlu ya merger aja ke kelompok 8, kan bisa menerima 1 lagi kan, ketika itu. Tergantung anaknya. Oke. Sehingga sama-sama fokus dan sama-sama berhasil. Oke, next, kelompok 10. Kelompok 10 ini di sini ada ya Indah dan segala macam. Ini juga saya lihat kemarin ikut lomba juga kan? Ada yang ikut lomba ini? Pak. Ilham sama Indah, Pak, yang ikut lomba. Oke, baik. Kalau sudah ada yang ikut lomba, berarti gimana? Kelompok ini tetap berjuang atau merekrut orang untuk menambahkan? Mungkin Indah bisa buka suara ya. Mbak Indah? Indah atau Ilham? Ya, Pak. Gimana kira-kira? Kalau menurut saya sepertinya lebih baik merekrut orang, soalnya agak susah diajak diskusi, Pak.
Oh, gitu. Jadi kasihan yang aktif itu cuma 1 orang gitu. Oke. Ya, nanti diatur ya kelompoknya kira-kira kayak mana. Jadi yang fokus ke lomba oke, tetap fokus ke lomba nanti saya data. Tapi yang ini kelihatannya mau gabung kemana silakan. Tapi diinfokan ke saya supaya mempermudah penilaian saya, gitu aja. Itu ya anggota kelompok ini ya. 10. Ya, siap. Ya. Ada siapa aja nih? Ada Ilham, Indah, sama siapa? Saya Tadi ya. terus ada Lana. Ilham, Indah, Irham ya. Ada Ilham, ada Irham. Kemudian Ya. ada Arlana. Oke. Oke, diskusiin aja. Kelompok 11. Kelompok 11 ada Safira, ada Farel, ada Acara Rifki, ada Rohit. Nah, Rohit ini juga kelihatan kemarin ikut. Iya, Pak, ikut lomba. Ya. Kelihatannya Kalau gimana? nggak salah Kelompok dari kelompok 11 kelompok kami itu ada 2 orang yang ikut lomba, saya sama Ivan, dan 2-nya ya lanjut tugas mereka. Tapi ya kurang tahu juga sih, nanti didiskusikan lagi dari 2 orang tersebut. Jadi yang kalau tugas apa mau lanjut apa. Kalau saya Mau berikan gabung. opsinya major. Jadi beberapa biar kekuatan kelompoknya bertambah ya. Yang lomba sih kalau saya fokus ke lomba karena akan cukup menyita energi kalau saya. Terutama di ini kan sudah tanggal 11 ya harus fokus betul ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 12. Ini ada Muhammad Nazar, Alamsa, Lulu, Niswatun. Lulu kemarin tak lihat juga ikut ya? Iya Pak, Lulu ikut lomba sisa 2. Ikut. Iya, sama Niswatun. Niswatun ikut enggak? Di Sunda Pak. Oke. Berarti kelompok ini tinggal berapa? Sisa 2 orang. Sisa Nazar 2 sudah orang. Nazar sudah? Enggak ada? sudah pindah, iya. Oke, diskusikan ya dengan kelompokmu. Kira-kira ingin merger dengan yang lain atau gimana ya? Oke, kalau ingin berempat ya nanti. Maaf. Ya. Untuk Gimana? implementasinya itu dibeda-bedain atau kita jadi satu? Maksudnya gimana? Dibeda-bedain? Kan entry-nya itu ada 5 Pak. Ada pembelian, penjualan, dan itu. Nah, implementasinya itu dibikin satu atau dipisah-pisah? Maksudnya interface-nya? Iya. Interface-nya satu-satu kan? Satu interface, diimplementasi gitu aja, nanti ditunjukkan, didemokan, oh ini loh Pak bisa mengentry barang. Oh ini loh Pak bisa mengentry customer. Oh ini Pak stoknya yang semula 5 tak tambah 3 jadi 8. Kayak gitu aja. Oh, iya Bapak. Ya, oke. Kelompok 12 itu, oke, silakan ya didiskusikan untuk kelanjutannya. Baik, mungkin progres hari ini sudah kelihatan terpetakan. Yang lomba nanti saya akan update di grup saja ya, dan siap-siap untuk bekerja keras. Nah, nanti tinggal saya ingin kita punya channel khusus, waktu khusus ya, yang harus kita temuin setiap hari. Begitu, mungkin ada pertanyaan lagi seputar tugas besar dan lomba yang akan kita ikuti. Belum ada? Kalau belum atau tidak ada, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Saya buka, sudah ya, sampai jam 11. Kemudian kalau nggak ada, mungkin kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo.
Aku rek. Aku saya tangi wis buyar. Loh ya, request. Wis buyar we, turun mana we wonge we. Tidur, aku baru bangun. Yo disuruh tidur absen. lagi. Habis ini FLSP Miss Poppy. Yang NIM banyak tinggal nunggu kalkulus aja kan? Diganti sama Bu Lailis hari ini. Kirain Pak Sofyan. Kayaknya kita nggak ada meeting lagi nih kuliah model-modelnya ini. Berharap banget sama bapaknya. Dayat mulai. Di Dayat deh. Request apa lur? Ayo ngomong. Tidak request ya, tidak request ya. Iku mang lo. Apa lagu apa itu, Dik? Kenapa? Lagu apa? Iku lagu Jingle Bell. Nah, kan. Weh, Mas dari Desa Tangi, Rek. Go anteng ya, Pol. Dayat request itu diturutin. Kita ngapain ngapain kalau kayak ginian atau pengen ditutup pasti atau pengen dibuka gue kan kayak memperlihatkan gue tidak seberuntung teman gue di depan dengan mobil tuanya. Jadi kita lihat dari semua roasting kali ini di mobil semuanya hanya berupa opini dan pendapat pribadi, pendapat personal, nggak ada yang begitu teknis tentang mobilnya. Gue akuin mereka 3 reviewer yang terbaik di Indonesia dan pasti mereka cari kelemahan. Ada aja kelemahannya. Padahal kalau misalnya orang normal nih kayak kita ngeliat ini sempurna. Jadi 3 tuh. Kontestan paling muda.